Sekolah pendeta ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia pelayan bagi GKI di tanah Papua. Tanah yang luas ini membutuhkan banyak pekerja di ladang Tuhan. Dan sampai dengan hari ulang tahun yang ke-68, animo warga jemaat untuk menjadi guru agama Kristen dan pendeta sangat besar, terutama menjadi pendeta. Setiap tahun kurang lebih 300 orang yang melamar untuk menjadi pendeta dan guru agama. Yang terbesar adalah untuk jurusan teologi. Ini merupakan suatu prestasi, suatu perkembangan yang sangat baik, dan jika kita bandingkan dengan ST atau sekolah teologi, waktu itu namanya sekolah teologi yang dibentuk pada tahun 1954, yang hanya terdiri dari 18 orang siswa, ini merupakan suatu kemajuan besar. Di pangkalan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tercatat mahasiswa STT GKI SK-nya berjumlah 1.644 orang. Jumlah ini memperlihatkan bahwa STT GKI telah berkembang kuat menjadi suatu lembaga yang berdiri di atas dukungan jemaat-jemaat, juga atas uang kuliah mahasiswa. Sampai hari ini kami bisa berdiri karena ada dukungan dari jemaat-jemaat, dari mahasiswa, juga dari alumni. Dalam perjalanan sekolah ini tidak berarti kami langsung menjadi hebat dan besar. Tapi ada saat-saat di mana kami berjalan di padang gurun seperti Bapak tadi. Bahwa gaji dosen, pegawai, panjar-panjar, terima harus utang-utang dulu. Syukurlah dalam usia yang ke-68 kami tidak utang lagi. Kami bisa membayar gaji dosen, gaji pegawai, honorer, tepat waktu, dan tanpa utang. Bahkan mulai Agustus tahun yang lalu, tunjangan dosen dan pegawai serta honorer telah dinaikkan. Sumber dana utama adalah dari mahasiswa. Dan dari sumber dana itu kami berupaya mengelola keuangan STT GKI. Kami tidak dapat menaikkan uang studi mahasiswa. Sampai detik ini, uang studi mahasiswa per semester 2 juta rupiah. Ada kenaikan minyak sekarang, tentu akan dipikirkan apakah uang kuliah itu akan naik atau tidak. Sebab yang sekarang saja mahasiswa setengah mati untuk membayar uang kuliah, kecuali alumni membayar uang kuliah mahasiswa. Bagaimana alumni? Kasih sponsor kah buat mahasiswa supaya mereka bayar separuh, alumni bayar separuh, begitu. Ya, bagi perguruan tinggi swasta untuk bisa maju dan berkembang, naikkanlah biaya studi mahasiswa. Itu sumber utama. Tapi dengan kondisi mahasiswa kita dari desa-desa dan dengan susah payah orang tua membiayai, kami berpikir berkali-kali untuk menaikkan uang kuliah mahasiswa. Sehingga alumni dan jemaat coba berpikir bagaimana mendukung keinginan kuat mahasiswa untuk bisa kuliah. Di usia ke-68, STT GKI, Bapak Rumbewas bilang jangan bandingkan dengan manusia yang sudah tua, 68 jadi sudah renta, lutut mulai sakit, jalan goyang-goyang begitu. Tapi jangan bandingkan dengan manusia, tapi lihatlah sebagai suatu institusi yang terus berkembang dan akan menjadi lebih kuat. STT GKI berupaya mengikuti perkembangan zaman dan perubahan di
di segala bidang. Kalau melihat dari tujuan pendirian STFT tahun 1954, maka tamatan sekolah teologi itu dipekerjakan di GKI di tanah Papua. Pada masa itu, GKI adalah mayoritas dan belum muncul gereja-gereja lain yang lebih kuat. Tapi pada masa sekarang, kita sudah hidup berdampingan dengan gereja-gereja lain yang juga bekerja di tanah Papua. Karena itu, warna studi di sini bukan hanya untuk mahasiswa dari latar belakang GKI. STFT telah terbuka kepada denominasi lain juga. Sehingga yang kuliah di sini sudah ada dari IDI, dari Kingmi, dari Baptis, Pantekosta, GPI, ada juga suster dari Katolik untuk S2. Sehingga lembaga ini akan menjadi lembaga yang bersifat ekumenis. Selain menciptakan sumber daya manusia untuk GKI di tanah Papua, tapi dengan perubahan zaman, lembaga STFT GKI akan terbuka dan saya berharap menjadi lembaga yang ekumenis untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Kita tidak lagi melihat gereja-gereja lain sebagai musuh, atau sesat, atau bidah, dan saingan kita, atau oposisi kita di lapangan. Tetapi mari kita menempuh satu arah baru, bahwa gereja-gereja lain adalah saudara kita yang bekerja di ladang yang sama, yaitu ladang Tuhan. Karena itu, dalam mata kuliah misiologi, ekumenika, sejarah gereja, dan mata kuliah lainnya, para mahasiswa diajak untuk berkenalan, lebih mengenal gereja-gereja lain, dan bekerja sama dengan mereka sebagai sahabat. Di dalam forum dialog dan kerjasama antar sekolah-sekolah teologi di Jayapura, ada 11 perguruan tinggi teologi, STFT juga termasuk di dalamnya, dan kita bisa membina kerjasama sejak awal. Saudara-saudara yang Yesus kasihi, kesempatan kali ini saya mau katakan bahwa status STFT GKI adalah sebagai lembaga yang didirikan oleh GKI di tanah Papua, dan arahnya seperti yang sudah Bapak Dr. Anton Rumbewas katakan. Pergumulan kami di usia ke-68 adalah bagaimana keputusan sidang sinode GKI di Waropen yang telah menjatuhkan palu bahwa lembaga ini perlu dilebur dalam satu perguruan tinggi baru bersama dengan Universitas Otto dan Geisler. Ada dua pilihan, dilebur menjadi satu perguruan tinggi baru bersama Universitas Otto dan Geisler, ataukah menjadi satu fakultas dari Universitas Otto dan Geisler. Ini pergumulan berat bagi kami. Dalam sidang sinode atau sebelum sidang sinode, dalam pertemuan-pertemuan resmi, tidak resmi, bahkan dalam sidang atau raker diperluas, bahkan sampai sidang sinode, saya telah mengemukakan berbagai pertimbangan akademis dan rasional mengenai status STFT, dan kami ingin tetap berdiri sendiri, independen. Sebab kami tidak melihat ada alasan yang lebih mendasar dan rasional untuk penyatuan itu. Lembaga ini saya sebut sebagai dapur teologi dan penjaga ajaran GKI di tanah Papua. Dua status ini membuat kita harus benar-benar independen, tidak dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan lain atau digoyangkan. Saya khawatir jika lembaga pendidikan ini menjadi goyah
arah pemikiran teologi tidak ada yang setir, pelayan-pelayan bekerja sendiri atau diserap dari luar, maka arah pemikiran teologi GKI di tanah Papua akan menjadi goyah. Inilah yang menjadi keprihatinan kami secara esensial, dan mengapa kami berjuang keras untuk tetap berdiri sendiri sampai hari ini. Tentu pandangan kami, pendapat kami bertolak belakang dengan pandangan Sinode GKI ataupun forum sidang Sinode di Waropen. Klasis-klasis juga menerima konsep itu, karena mereka yang mengangkat tangan setuju. Dan klasis-klasis kecuali klasis Kerom yang mengatakan perlu ada rekomendasi khusus mengenai keputusan itu. Klasis yang lain hanya mengangkat simbol setuju. Dan keputusan di Waropen bahwa kami harus dilebur atau menjadi satu fakultas. Bahwa ada Pokja yang akan dibentuk untuk proses penyatuan itu. Ya, kami memang punya badan pendiri. Kami juga punya yayasan. Yang sekarang STFT lakukan adalah menguatkan institusi. Tridharma diperhatikan, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dan bagaimana dengan penguatan itu, para dosen dan semua sivitas berharap bahwa nantinya kami akan lebih kuat sampai menjadi sebuah institut, bila perlu universitas. Ini harapan kami bukan untuk mengatakan kami hebat dan gagah, tetapi kami punya satu pandangan ke depan bahwa GKI gereja yang besar ini menjadi harapan masyarakat Papua dan orang Papua secara khusus. Kalau GKI digoyangkan, goyanglah mulai dari lembaga ini. Sangat strategis. Kekuatan dari luar atau kegiatan atau kekuatan internal, kalau mau goyang gereja ini, goyang dari lembaga pendidikan STFT GKI. Karena lembaga ini yang menyiapkan kader yang bekerja di lapangan dalam arah pemikiran teologi yang jelas. Kalau lembaga ini goyah, kader goyah, gereja goyah, dan runtuhlah masyarakat. Itu sebabnya kami berjuang sekuat tenaga agar pendapat kami bisa diterima oleh Sinode. Tapi hari ini dari pimpinan Sinode tidak ada, karena ada teman pendeta yang meninggal, yaitu Pendeta Tis Petra Rawi di Gereja Pengharapan, dan Ketua Sinode sedang berada di Sorong. Jadi STFT dalam posisi bahwa sesuai sidang Sinode keputusannya seperti tadi, tapi kami secara institusi masih terus bekerja keras untuk menguatkan institusi. Itu yang bisa kami lakukan, bukan secara frontal melawan pimpinan. Makanya saya katakan kepada mahasiswa, demonstrasi bukan jalannya. Kita pakai akal sehat yang intelek dalam pertemuan-pertemuan secara formal, dan kami menggunakan kajian-kajian teologi dan kajian akademis. Ini posisi kami, dan kami berharap yayasan juga bisa menolong kami. Ada Bapak Karet di sini, ada Bapak Som, dan bapak-bapak yang lain sebagai anggota yayasan, juga jemaat-jemaat. Memang dari hasil kajian penelitian dari tim kajian pendidikan, 75% responden mengatakan tidak menyatu. Itu hasil kumpulan pandangan responden. Tapi saya tidak mengerti ide apa di belakangnya. Jadi sekali lagi, dalam usia yang ke-68 kita bersyukur bahwa Tuhan masih menolong kita sampai biarlah segala yang bernafas
memuji Tuhan. Dalam kesempatan dies ini, satu kegiatan besar kami adalah membuat lomba vokal grup pemuda antar jemaat untuk nyanyian rohani etnik Papua, supaya anak-anak muda bisa didorong untuk lebih mengenal budayanya, lebih mengenal Kristus, dan tidak lari pada hal-hal yang lain. Rencananya kemarin mau dibuat, tetapi karena ada demo, akhirnya ditunda hari esok jam 10 pagi. Sudah ada 20 grup yang mendaftar. Tepuk tangan dulu. Jadi semua yang hadir di sini bisa datang lagi besok jam 10 pagi untuk menyaksikan pertandingan vokal grup rohani etnik Papua campuran. Di dalamnya ada satu grup dari gereja Katolik Kota Raja. Nah, ini saya senang sekali. Kita menjadi penggagas dari gerakan Oikumene di tanah Papua. Inilah yang dapat saya sampaikan. Sebentar akan memberi sambutan Ketua Yayasan yang tidak dapat hadir karena itu akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Yayasan, dan dari Sinode GKI di tanah Papua kalau ada yang datang. Dan kami menjamu Bapak Ibu, saudara-saudari untuk makan siang bersama. Mahasiswa bisa mengambil makanan di belakang pada kotak merah. Tamu undangan yang lain yang bukan mahasiswa bisa makan di ruang seminar di lantai 2 sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk kedatangan Bapak Ibu saudara.